Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Astuti dengan NIM S1S1 21097. Di sini saya akan melanjutkan codingan yang telah saya buat di pertemuan sebelumnya. Nah, sebelum kita mulai, pertama kita coba dulu untuk menjalankan uh, codingan yang telah kita buat. Nah, selanjutnya di sini saya akan mengklik tombol start untuk mengatur stopwatch. Nah, dalam metode ini mulai untuk menambahkan jumlah detik yang ditampilkan di tampilan waktu tampilan teks menggunakan detik dan variabel detik dan selanjutnya yang kedua yaitu Android tindakan. Nah, untuk perangkat ini orientasi layar dan ukuran telah berubah dan menghancurkan semua variabel yang digunakan oleh pengatur waktu atau metode. Selanjutnya yaitu stopwatch activity kemudian dibuat ulang. Metode ini berjalan lagi dan pengaturan waktu atau metode dipanggil saat aktivitas telah dibuat ulang, detik dan bervariabel disetel ke nilai awalnya. Nah, memutar layar akan mengubah konfigurasi perangkat saat Android menjalankan aplikasi dan memulai suatu aktivitas Android memperhitungkan konfigurasi perangkat. Yang saya maksud dengan ini adalah konfigurasi perangkat fisik seperti ukuran layar, orientasi layar, dan apakah ada keyboard yang terpasang. Dan juga opsi konfigurasi yang ditentukan oleh pengguna seperti lokal. Nah, Android perlu mengetahui konfigurasi perangkat saat memulai suatu aktivitas karena konfigurasi dapat mempengaruhi sumber daya apa yang diperlukan untuk aplikasi. Tata letak yang berbeda mungkin digunakan jika layar perangkat berbentuk landscape dan bukan potret. Misalnya dan rangkaian nilai string yang berbeda mungkin perlu digunakan jika lokasinya adalah Perancis. Perangkat konfigurasi termaksud opsi yang ditentukan oleh pengguna seperti lokal dan opsi yang berkaitan dengan perangkat fisik seperti sebagai orientasi dan ukuran layar. Perubahan pada salah satu opsi ini mengakibatkan aktivitas dimusnahkan dan saat konfigurasi perangkat berubah, apapun yang menampilkan antar muka pengguna perlu diperbarui agar sesuai dengan konfigurasi yang baru. Jika memutar perangkat, Android akan melihat bahwa orientasi layar dan ukuran layar telah berubah dan menggolongkannya sebagai
perubahan dan konfigurasi perangkat. Tindakan ini menghancurkan aktivitas saat ini, lalu membuatnya kembali sehingga sumber daya yang sesuai dengan konfigurasi baru dapat diambil. Nah, kita masuk pada keadaan suatu aktivitas. Saat Android membuat dan memusnahkan suatu aktivitas, aktivitas tersebut berpindah dari diluncurkan, dijalankan, hingga dimusnahkan. Keadaan utama suatu aktivitas adalah kapan aktivitas itu terjadi, berlari atau aktif. Suatu aktivitas berjalan ketika berada di layar, di depan layar, memiliki fokus dan pengguna dapat berinteraksi berinteraksi dengannya. Aktivitas tersebut menghabiskan sebagian besar hidupnya di negara bagian ini. Suatu aktivitas mulai berjalan setelah diluncurkan dan diakhiri masa pakainya. Aktivitas tersebut dihentikan dan hancur. Nah, yang pertama yaitu yang di sini uh, aktivitas diluncurkan. Setelah aktivitas diluncurkan, aktivitas tersebut dia berjalan. Setelah itu, aktivitas akan hancur. Nah, di dalam aktivitas berjalan ini, aktivitas menghabiskan sebagian besar hidupnya di sini. Nah, untuk aktivitas hancur, pada titik ini aktivitas tidak akan ada lagi. Nah, eh, suatu aktivitas sedang berjalan ketika berada di latar depan layar. On-script dipanggil saat aktivitas pertama kali dibuat dan disitulah uh, uh, saya melakukan aktivitas normal, pengaturan aktivitas. Nah, di sini uh, on destroy dipanggil tepat sebelum aktivitas saya akan dimusnahkan. Nah, saat aktivitas berpindah dari diluncurkan ke dimusnahkan, aktivitas tersebut memicu metode siklus hidup aktivitas utama. Dibuat dan dihancurkan metode ini adalah metode siklus. Ini adalah metode siklus hidup yang diwarisi aktivitas saya dan dapat saya ganti jika itu perlu. Itu dibuat tanda ini. Metode dipanggil segera setelah aktivitas saya diluncurkan. Nah, metode ini adalah tempat saya melakukan semua pengaturan aktivitas normal seperti menel menelpon set contact view. Saya harus selalu mengesampingkan metode ini. Jika saya jika saya jangan menimpanya, saya tidak akan bisa memberitahu Android letak apa yang harus digunakan di aktivitas saya. Uh, it, i-
ada kesalahan sedikit. Nah, suatu aktivitas sedang berjalan ketika berada di latar depan layar. Saat aktivitas berpindah dari diluncurkan ke dimusnahkan, aktivitas tersebut memicu metode siklus hidup aktivitas utama dibuat dan dihancurkan oleh metode ini. Ini adalah metode siklus yang diwarisi aktivitas saya dan dapat saya ganti jika perlu. Nah, untuk on-create dipanggil saat aktivitas pertama kali dibuat dan disitulah saya melakukan aktivitas normal pengaturan aktivitas. Nah, untuk on-create ini metodenya ini dipanggil segera setelah aktivitas diluncurkan. Metode ini adalah tempat saya melakukan semua pengaturan aktivitas seperti menelpon set content view. Saya harus selalu mengesampingkan metode ini jika saya jangan menimpannya. Saya tidak akan bisa memberitahu Android tata letak apa yang harus digunakan di aktivitas saya. Untuk on desktop dipanggil tepat sebelum aktivitas saya dimusnahkan. Nah, untuk on desktop ini, metode ini adalah panggilan terakhir yang saya terima sebelum aktivitas dimusnahkan. Ada sejumlah situasi di mana suatu aktivitas dapat dimusnahkan, misalnya jika aktivitas diminta selesai, jika aktivitas dibuat ulang karena perubahan konfigurasi perangkat, atau jika Android memutuskan untuk menghancurkan aktivitas tersebut agar menghemat ruang. Nah, kita akan melihat lebih dekat bagaimana metode ini sesuai dengan status aktivitas di halaman berikutnya. Terus kita pindah ke halaman selanjutnya. Untuk halaman ini, siklus hidup aktivitas dari menciptakan hingga menghancurkan. Berikut ikhtisar siklus hidup aktivitas sejak lahir hingga meninggal, seperti yang akan saya perlihatkan nanti di bab ini. Kami telah mengabaikan beberapa detail, namun saat ini kami hanya berfokus pada dibuat ini dan dihancurkan metode. Nah, yang pertama yaitu aktivitas diluncurkan. Nah, aktivitas diluncurkan, objek aktivitas dibuat dan konstruktornya dijalankan. Selanjutnya, setelah aktivitas diluncurkan, aktivitas dibuat. Nah, metode on-create dijalankan segera setelah aktivitas diluncurkan. Untuk metode ini adalah tempat kode inisialisasi harus ditempatkan karena metode ini selalu dipanggil setelah aktivitas diluncurkan, tetapi sebelum aktivitas mulai berjalan. Selanjutnya yaitu aktivitas berjalan. Suatu aktivitas berjalan ketika terlihat di latar depan dan pengguna dapat berinteraksi dengannya. Nah, disinilah suatu aktivitas menghabiskan sebagian besar hidupnya. Selanjutnya yaitu yang keempat, diluncurkan. Metode on the spot dijalankan segera sebelum aktivitas dimusnahkan. Dihancurkan, metode ini
memungkinkan Anda melakukan pembersihan akhir apapun seperti menggosongkan sumber daya. Selanjutnya yang kelima yaitu aktivitas hancur. Setelah metode on destroy dijalankan, aktivitas dimusnahkan. Aktivitas tersebut tidak ada lagi. Jika memori perangkat Anda sangat rendah, on destroy mungkin tidak dipanggil sebelum aktivitas dimusnahkan. Ini dibuat dan dihancurkan. Metode adalah dua ya, metode siklus hidup aktivitas. Jadi dari mana datangnya metode ini? Eh, Selanjutnya yaitu aktivitas aktivitas Anda mewarisi metode siklus hidup. Seperti yang kita lihat di awal, aktivitas aktivitas Anda memperluas Android. Aplikasi aktivitas kelas. Kelas ini yang memberikan aktivitas Anda akses ke metode siklus hidup Android. Berikut ini adalah diagram yang menunjukkan hierarki kelas. Yang pertama yaitu konteks star. Yang pertama yaitu start activity atau niat. Nah, kelas A. Yang pertama yaitu konteks start activity atau niat. Kelas abstrak konteks Android content atau konteks antarmuka ke informasi global tentang lingkungan aplikasi, mengizinkan akses ke sumber daya aplikasi kelas dan operasi. Selanjutnya yang kedua yaitu eh, pembungkus konteks. Pembungkus konteks atau start activity niat. Nah, kelas konteks or kelas kelas pembungkus konteks implementasi produksi untuk konteks. Selanjutnya yaitu yang ini, pembungkus tema konteks atau start activity-nya atau niat. Nah, untuk kelas konteks kelas kelas konteks developer class ini, konteks developer class memungkinkan Anda untuk memodifikasi tema dari apa yang di pembungkus konteks. Selanjutnya kita masuk pada ini, activity. Nah, di dalam activity ini terdapat concrete atau paket yang selanjutnya habis itu dimulai ulang, dilanjutkan, dijeda, dihenti, dihancurkan. Nah, untuk itu aktivitas kelas mengimplementasikan versi Fluid dari metode siklus hidup. Ini juga mendefinisikan metode seperti temukan view by ID integer. Nah,
untuk dari on-click yang ini sampai dihancurkan yang ini. Nah, ini adalah metode siklus hidup aktivitas. Saya akan mengetahui lebih banyak tentang mereka melalui sisa bab ini. Selanjutnya dari di save instan si state dari sini sampai di set context view atau tampilan itu, ini bukan metode siklus hidup, namun tetap sangat berguna. Anda telah menggunakan sebagian besar dari bab-bab sebelumnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu on-create atau paket dan metode Anda. Nah, sebagian besar perilaku aktivitas Anda ditangani oleh metode superclass yang diwarisi aktivitas Anda. Yang Anda lakukan hanyalah mengganti metode yang Anda perlukan. Di sini kita lanjut. Di sini kita simpan pada keadaan saat ini. Seperti yang kita lihat kami ini, aplikasi yang saya buat saat menggunakan memutar layar, ada bermasalah. Untuk aktivitas tersebut dimusnahkan dan dibuat ulang, yang berarti variabel lokal yang digunakan oleh aktivitas tersebut itu dia hilang. Nah, bagaimana kita mengatasinya? Pertama yaitu eh, kita masukkan ini dari public ini. Kita kasih masuk. Active void.
Terus kita masukkan sa selanjutnya kita masuk ke baris halaman 141. Nah, pada baris halaman ini kita pulihkan status di on-create seperti yang saya sudah katakan sebelumnya, dibuat metode mengambil satu parameter, yaitu bundle. Jika aktivitas dibuat dari awal, parameter ini akan bernilai 0, namun jika aktivitas tersebut dibuat ulang dan sudah ada panggilan sebelumnya di save install state, itu bundle objek yang digunakan oleh di save install state akan diteruskan ke aktivitas. Nah, pada baris yang ini uh, kita bisa mendapatkan nilai dari bundle dengan menggunakan metode formulir. Nah, daripada menggunakan integer string, ada seterusnya untuk menentukan tipe data yang ingin kita dapatkan. Nah, di mana bundle adalah nama dari paket jenis nilai yang ingin Anda dapatkan, dan
dan nama adalah nama pasangan, nama atau nilai yang Anda tentukan di halaman sebelumnya. Sebagai contoh, untuk mendapatkan dari nilai bundle, Anda akan menggunakan integer detik bundle get integer detik. Nah, di sini langsung saja saya masukkan ini. Nah, di sini pada baris ini saya akan tulis di sini. Nah, selanjutnya kita akan masuk kita akan masuk pada kode stopwatch activity yang diperbarui. Nah, kami memperbarui aktivitas stopwatch kode sehingga jika pengguna memutar perangkat, statusnya akan disimpan melalui di save instance state uh, dan dipulihkan dibuat menggunakan metode perbarui versi Anda stopwatch activity Java untuk memasukkan perubahan kami. Seperti di bawah dalam ini,
Nah, eh, untuk yang kode ini, pulihkan aktivitas nyatakan dengan mendapatkan nilai dari bundle. Nah, kalau yang ini dia simpan status variabel dalam metode onSave instead aktivitas. Sedangkan kami telah mengabaikan beberapa kode aktivitas karena kami tidak perlu untuk mengubahnya. Ini kita coba. Minta maaf, mungkin tadi ada kesalahan sedikit. Baik, di sini uh, langsung saja saya coba untuk jalankan. Sebentar, lagi saya lupa. Ah, ah, di sini pengguna memulai aplikasi dan mengklik tombol pengguna memulai aplikasi dan mengklik tombol start untuk mengatur stopwatch. Di sini kita coba klik start. Nah, selanjutnya yaitu pengguna memutar perangkat Android, memandang ini sebagai perubahan konfigurasi dan bersiap untuk menghancurkan aktivitas tersebut. Sebelum aktivitas tersebut dimusnahkan, uh, ini saja kita putar dulu. Nah, uh, di sini saya sudah memutar perangkat. Aktivitas lalu membuatnya kembali dipanggil dan akan diteruskan ke sini. Selanjutnya nilai detik dan variabel yang berjalan saat aktivitas dimusnahkan. Nilai dan detik variabel terus saja berjalan apabila saya memutar ini. Di sini kita stop dulu. Nah, sebelumnya tadi saya sudah melakukan uji coba pada aplikasi ini. Ada lebih banyak hal
dalam kehidupan suatu aktivitas daripada menciptakan dan menghancurkan. Sejauh ini, kita telah melihat bagian membuat dan menghancurkan siklus hidup aktivitas. Anda telah melihat cara menangani perubahan konfigurasi seperti orientasi layar. Namun ada peristiwa lain dalam kehidupan suatu aktivitas yang memungkinkan ingin kita tangani agar aplikasi berperilaku sesuai keinginan kita. Misalnya stopwatch sedang berjalan dan Anda menerima panggilan telepon meskipun stopwatch tidak terlihat, stopwatch akan terus berjalan. Namun, bagaimana jika Anda ingin stopwatch berhenti saat disembunyikan dan melanjutkan setelah aplikasi terlihat kembali? Uh, Mulai, hentikan, dan mulai ulang. Untungnya, menangani tindakan yang terkait dengan visabilitas aktivitas dapat dilakukan dengan mudah jika Anda menggunakan metode siklus hidup yang tepat. Selain itu, yang tepat yang menangani siklus hidup aktivitas secara keseluruhan. Ada metode siklus hidup lain yang menangani visabilitas suatu aktivitas. Secara khusus, ada 3 metode siklus hidup utama yang menangani kapan suatu aktivitas menjadi terlihat atau tidak terlihat oleh pengguna. Sama seperti dengan dibuat dan dihancurkan aktivitas Anda akan mewarisi dari Android aktivitas kelas. Dimulai dipanggil ketika aktivitas Anda terlihat oleh pengguna. Aktivitas Anda tidak lagi terlihat oleh pengguna. Hal ini memungkinkan terjadi karena aktivitas tersebut uh, tersem- dimulai dipanggil ketika aktivitas Anda terlihat oleh pengguna. Diberhenti dipanggil ketika aktivitas Anda tidak lagi terlihat oleh pengguna. Hal ini mungkin terjadi karena aktivitas tersebut tersembunyi sepenuhnya oleh aktivitas lain yang muncul di atasnya, atau karena aktivitas tersebut akan dimusnahkan jika berhenti dipanggil karena aktivitas akan dimusnahkan. Di save instansi state dipanggil sebelumnya diberhenti. Dimulai ulang, dipanggil setelah aktivitas Anda dibuat tidak terlihat sebelum aktivitas tersebut terlihat lagi. Kita akan melihat lebih dekat bagaimana hal ini cocok dengan dibuat dan dihancurkan menggunakan metode dalam hal berikut. Nah, untuk siklus hidup aktivitas masa hidup yang terlihat, di sini kita buat diagram siklus yang Anda lihat sebelumnya di bab ini. Yang Anda perlu fokuskan dicetak pada tabel. Yang pertama yaitu aktivitas diluncurkan, habis itu dibuat aktivitas diluncurkan dan metode onCreate dijalankan. Kode instalisasi aktivitas apapun dibuat metode berjalan. Pada titik ini aktivitas tersebut belum terlihat karena tidak ada panggilan untuk dimulai atau dibuat. Selanjutnya yaitu yang kedua dimulai. Metode onStart dijalankan ini dipanggil ketika aktivitas akan terlihat. Setelah dimulai, metode telah dijalankan, pengguna dapat melihat aktivitas di layar. Setelah dimulai, aktivitas berjalan, terus dia berhenti. Metode onStop berjalan ketika aktivitas tidak lagi terlihat oleh pengguna.
Setelah diberhenti, metode telah berjalan, aktivitas tidak terlihat lagi. Setelah uh, aktivitas dia berhenti, aktivitas ini dia dimulai ulang. Jika aktivitas kembali terlihat oleh pengguna, metode on restart akan dipanggil diikuti oleh on start. Aktivitas tersebut dapat melewati siklus ini berkali-kali jika aktivitas tersebut berulang kali menjadi tidak terlihat dan kemudian terlihat kembali. Selanjutnya, uh, aktivitas dihancurkan. Aktivitas uh, ak- akhirnya aktivitas tersebut dimusnahkan. Itu diberhenti menggunakan metode akan dipanggil sebelumnya pada hancurkan. Habis itu selanjutnya masuk pada selanjutnya kita perlu menerapkan dua metode siklus hidup lagi. Ada dua hal yang perlu kita lakukan untuk memperbarui aplikasi stopwatch kita. Pertama, kita perlu melaksanakan kegiatan tersebut sehingga stopwatch berhenti berjalan ketika aplikasi tidak terlihat. Setelah kita selesai melakukannya, kita perlu menerapkan uh, metode agar stopwatch mulai lagi saat aplikasi terlihat. Nah, di sini kita coba dengan berhenti. Nah, di sini kita lanjutkan, kita tulis ini. Oh, oh, terus kita running. Nah, setelah kita buat, terus kita lanjut di sini kita tulis ini.
Nah, di sini saya coba untuk running lagi. Nah, eh, di sini pengguna memulai aplikasi dan mengetik tombol mulai untuk menyetel stopwatch. Di sini kita coba klik kita coba klik start. Nah, pengguna pengguna menavigasi ke layar beranda perangkat sehingga aplikasi stopwatch tidak lagi terlihat. Pengguna menavigasi kembali ke aplikasi stopwatch. Nah, di sini saya akan melakukan uji coba pada aplikasi. Pertama kita simpan perubahan pada kode aktivitas Anda, lalu jalankan aplikasi. Saat Anda mengklik tombol mulai, pengaturan waktu akan dimulai berhenti saat aplikasi tidak terlihat, dan akan dimulai lagi saat aplikasi kita terlihat kembali. Selanjutnya, kita masuk pada baris halaman selanjutnya. Nah, di yang pertama yaitu kita lihat yang ini, di sini aktivitas dihancurkan. Setelah aktivitas dihancurkan, akan dibuat dan dimulai. Apabila aktivitas itu dia akan mulai, otomatis dia lanjut, nanti dia akan berhenti. Apabila setelah dia berhenti, kemudian aplikasi tersebut akan dimulai ulang, setelah itu dimulai. Nah, apabila kalau kita dari stop ini dari ini berhenti terus kita lanjut ke dihancurkan, maka aktivitasnya akan hancur. Nah, selanjutnya kita masuk pada halaman berikutnya. Di sini kita coba untuk hentikan stopwatch jika aktivitas dijeda. Nah, mari kita kembali ke aplikasi stopwatch. Sejauh ini kami telah menghentikan stopwatch. Jika aplikasi stopwatch tidak terlihat em, dan memulainya lagi saat aplikasi terlihat kembali. Nah, di sini kita melakukan dengan mengesampingkan diberhenti dan dimulai menggunakan metode yang ini. Di sini kita buat aplikasi memiliki perilaku yang sama jika aplikasi hanya terlihat sebagian. Kita akan menghentikan stopwatch jika aplikasi dijeda dan memulai lagi saat aktivitas dilanjutkan. Jadi perubahan apa yang perlu kita lakukan pada metode siklus hidup? Nah, kami ingin aplikasi stopwatch berhenti berjalan saat aktivitas dijeda dan memulainya lagi jika sedang berjalan saat aktivitas dilanjutkan. Dengan kata lain, kita ingin perilakunya yang sama seperti seperti saat aktivitas dihentikan atau dimulai. Artinya, daripada mengulang kode yang sudah kita miliki dan dalam beberapa metode, kita bisa menggunakan satu metode, satu aktivitas dijeda atau dihentikan, dan metode lain
saat aktivitas dilanjutkan atau dimulai. Nah, selanjutnya kita eh, menerapkan metode on pause dan on resume. Nah, kita akan mulai ketika aktivitas dilanjutkan atau dimulai. Saat aktivitas dilanjutkan, aktivitas tersebut dilanjutkan. Metode siklus hidup disebut jika aktivitas dimulai. Aktivitas tersebut dilanjutkan menggunakan metode dipanggil setelah memanggil dimulai, itu dilanjutkan menggunakan metode dipanggil terlepas dari apakah aktivitas dilanjutkan atau dimulai. Yang berarti jika kita memindahkan aktivitas, kita dimulai kode ke dilanjutkan metodenya. Aplikasi kita akan berperilaku sama terlepas dari apakah aktivitas dilanjutkan atau dimulai. Nah, berarti kita dapat menghapus mulai metode dan diganti dengan dilanjutkan metode seperti ini. Nah, di sini kita mulai. Di sini saya coba ganti ini menjadi on resume. Nah, setelah itu kita dapat melakukan hal serupa ketika aktivitas dijeda atau dihentikan. Saat aktivitas tersebut dijeda, metode siklus hidup tersebut jika aktivitas dihentikan. Eh, Metode dipanggil sebelum memanggil diberhentikan, itu dijeda. Metode ini dipanggil terlepas dari apakah aktivitas dijeda atau dihentikan, yang berarti kita dapat melanjutkan berhenti kode dijeda menggunakan metode yang ini. Nah, di sini tadi kan di atas kita sudah taruh on resume. Selanjutnya di sini kita ganti on start dengan on pause. Nah, nah, di sini saya sudah mengubah menjadi on resume dan on pause. Selanjutnya kita coba untuk kita running. Mungkin di sini ada terkendala sedikit dia loading. Mungkin kita bisa tunggu untuk beberapa menit lagi.
Di sini sudah muncul tampilannya. Kita coba untuk start, terus kita terus nah sebenarnya ini apabila kita kasih turun begini, stopwatch-nya itu dia akan berhenti. Terus nanti kalau kita kembali lagi ke aplikasi stopwatch itu dia akan uh, mulai dari awal. Tapi di sini tidak tahu uh, ada kesalahan mungkin. Mungkin hanya itu saja. Mohon maaf bila ada kesalahan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mungkin saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.